Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita mampu melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh dosen. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Afifah MPD, yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman seperjuangan. Baik, kali ini perkenalkan saya Tajul Arifin dari kelas 6F akan memaparkan simpulan terkait tentang inovasi pendidikan. Yang pertama, saya mencoba merangkum dari pengertian inovasi pendidikan menurut para ahli. Menurut para ahli, inovasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai pengembangan dan penerapan ide, metode, teknologi, atau pendekatan baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan relevansi proses pembelajaran. Berikut beberapa definisi inovasi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Dr. Peter Drucker, seorang pakar manajemen, menggambarkan bahwa inovasi pendidikan sebagai pengembangan metode baru, teknik baru, dan pemahaman baru tentang bagaimana orang belajar dan apa yang mereka pelajari yang akan meningkatkan efektivitas pendidikan. Yang kedua, Dr. Tony Wagner, seorang penulis dan pendidik, menjelaskan inovasi pendidikan sebagai pengembangan dan penerapan pendekatan baru, strategi, dan teknologi dalam pembelajaran yang mempersiapkan siswa untuk sukses di dunia yang terus berubah. Yang ketiga, menurut Dr. Michael Fullan, seorang ahli kebijakan pendidikan, mengartikan bahwa inovasi pendidikan sebagai perubahan yang signifikan dalam cara pendidikan disampaikan, diorganisir, dan dipelajari yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dan partisipasi siswa. Kemudian, menurut saya pribadi, inovasi pendidikan dapat diartikan sebagai upaya kreatif dan progresif untuk memperbaiki sistem pendidikan, merancang metode pembelajaran yang lebih efektif dan relevan, dan memanfaatkan teknologi serta pendekatan baru untuk meningkatkan kualitas dan keberhasilan pendidikan. Inovasi pendidikan juga mencakup pengembangan keterampilan, pemikiran kritis, kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah yang relevan dengan kebutuhan masa saat ini ataupun masa yang akan datang atau di masa depan. Kemudian cakupan inovasi pendidikan pada anak usia dini. Inovasi pendidikan anak usia dini sangat penting karena masa ini merupakan periode penting dalam perkembangan anak. Berikut beberapa cakupan inovasi yang relevan untuk anak usia dini. Yang pertama adalah cakupan dari pembelajaran berbasis permainan. Anak usia dini belajar dengan cara bermain. Inovasi pendidikan dapat memanfaatkan permainan dan aktivitas yang dirancang secara khusus untuk memfasilitasi pembelajaran. Ini dapat meliputi permainan interaktif, puzzle, permainan memori, dan aktivitas kreatif lainnya yang mendorong perkembangan kognitif, sosial, dan motorik. Kemudian yang kedua adalah teknologi dalam pendidikan anak usia dini. Penggunaan teknologi yang tepat dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang menarik dan interaktif bagi anak-anak usia dini. Aplikasi dan perangkat lunak pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak usia dini dapat membantu meningkatkan pemahaman konsep, pengembangan bahasa, dan keterampilan motorik. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan proyek memungkinkan anak-anak usia dini untuk belajar melalui eksplorasi dan keterlibatan aktif dalam tugas-tugas praktis. Misalnya, mereka dapat
mereka dapat terlihat dalam proyek kebun sekolah, proyek seni, atau eksperimen sederhana yang membantu mereka memahami konsep sains dan matematika secara konkret. Yang keempat, pelajaran berbasis pemecahan masalah. Anak-anak usia dini dapat diajak untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah melalui aktivitas yang mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Misalnya, mereka dapat diberikan tantangan untuk masalah sederhana yang harus mereka selesaikan dengan menggunakan pemikiran logis dan imajinatif. Kemudian yang kelima adalah pembelajaran terpadu. Mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam pembelajaran anak usia dini membantu anak melihat hubungan antara berbagai konsep dan mengembangkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Misalnya, melibatkan aktivitas matematik dalam kegiatan seni atau memadukan pembelajaran bahasa dengan kegiatan fisik. Kemudian yang keenam adalah kemitraan dengan orang tua. Inovasi pendidikan anak usia dini juga dapat melibatkan orang tua sebagai mitra dalam proses pembelajaran. Kolaborasi antara guru dan orang tua membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang konsisten dan holistik untuk anak-anak. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi berbasis pengamatan. Dalam pendidikan anak usia dini, penting untuk menggunakan metode evaluasi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pendekatan berbasis pengamatan di mana guru memperhatikan dan mencatat kemajuan anak dalam berbagai aspek perkembangan dalam memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan minat anak. Inovasi atau cakupan inovasi ini dapat membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna, menarik, dan relevan bagi anak-anak usia dini, memperkuat fondasi perkembangan mereka, dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang sukses. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen inovasi pendidikan anak usia dini. Inovasi pendidikan anak usia dini melibatkan beberapa komponen yang penting untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan bermakna. Yang pertama, komponennya adalah kurikulum yang menyeluruh. Kurikulum harus dirancang untuk mencakup berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan motorik. Ini mencakup pembelajaran bahasa, matematika, sains, seni, motorik halus dan kasar, keterampilan sosial, dan pemahaman tentang diri dan dunia sekitar. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran interaktif. Anak-anak usia dini belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan mereka. Metode pembelajaran yang interaktif seperti bermain, eksperimen, tanya jawab, diskusi kelompok kecil, dan kegiatan kolaboratif harus diterapkan untuk memfasilitasi pemahaman dan perkembangan keterampilan anak. Kemudian komponen yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang tepat. Penggunaan teknologi yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran mereka. Aplikasi, perangkat lunak, atau permainan digital yang dirancang khusus untuk anak usia dini dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan bahasa, pemecahan masalah, dan keterampilan motorik. Komponen yang keempat adalah pembelajaran yang menyokong. Lingkungan pembelajaran yang aman, ramah anak, dan menstimulasi sangat penting. Ruang kelas harus dirancang dengan baik dengan bahan-bahan pembelajaran yang mudah diakses dan menyediakan kesempatan untuk eksplorasi, bermain, dan berinteraksi dengan teman sebaya. Fasilitas yang mendukung seperti perpustakaan anak, area bermain, atau ruang seni juga bisa dimasukkan dalam lingkungan pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah kolaborasi dengan orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam pendidikan anak usia dini. Inovasi pendidikan harus mencakup komunikasi dan kolaborasi yang kuat antara guru dan orang tua. Ini dapat meliputi pertemuan orang tua, kegiatan keluarga, pertukaran informasi secara teratur, dan dukungan bagi orang tua dalam mendukung pembelajaran anak usia dini.
Yang keenam, evaluasi yang menyeluruh. Evaluasi dalam pendidikan anak usia dini harus mencakup pengamatan berkelanjutan tentang perkembangan anak dalam berbagai aspek. Evaluasi dapat dilakukan melalui pengamatan langsung, penilaian formatif, portofolio, atau catatan perkembangan. Penting untuk melacak perkembangan anak dan mengidentifikasi kebutuhan mereka untuk menyusun strategi pembelajaran yang tepat. Yang ketujuh, pelatihan dan dukungan guru. Guru yang bekerja dengan anak usia dini harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan anak usia dini, kurikulum yang relevan, metode pembelajaran yang kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian pelatihan dan dukungan yang berkelanjutan harus diberikan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan implementasi inovasi. Dengan demikian, dengan memperhatikan komponen-komponen ini, inovasi pendidikan anak usia dini dapat menciptakan pengalaman pembelajaran holistik, merangsang, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah inovasi untuk anak usia dini. Hasil dari simpulan saya adalah pertama, langkah-langkah untuk inovasi dalam pendidikan anak usia dini adalah meneliti dan menganalisis. Langkah yang pertama ini adalah melakukan penelitian dan analisis tentang kebutuhan dan tantangan dalam pendidikan anak usia dini. Mengidentifikasi tren pendidikan, pemahaman tentang perkembangan anak, dan kebutuhan masyarakat akan menjadi dasar untuk merancang inovasi yang relevan dan efektif. Kemudian langkah yang kedua adalah mengembangkan kurikulum yang menyeluruh. Merancang kurikulum yang komprehensif dan integrasi untuk anak usia dini. Kurikulum harus mencakup berbagai aspek perkembangan anak seperti bahasa, matematika, sains, seni, keterampilan sosial, dan motorik. Kurikulum ini harus mencerminkan tujuan pembelajaran yang jelas dan memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak. Kemudian langkah yang ketiga adalah melibatkan guru dan tenaga pendidik. Melibatkan guru dan tenaga pendidik dalam proses inovasi adalah langkah penting. Melakukan pelatihan dan pengembangan profesional yang terkait dengan pendidikan anak usia dini untuk memperluas pemahaman mereka tentang metode, strategi, dan praktik terbaik dalam pengajaran anak usia dini. Ini juga mencakup mendukung guru dalam menerapkan inovasi dan memberikan umpan balik dan bimbingan yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat adalah menerapkan metode pembelajaran interaktif. Mengimplementasikan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, seperti bermain, eksplorasi, dan aktivitas kreatif, melibatkan anak-anak dalam pelajaran langsung dan memberikan kesempatan anak berinteraksi dengan lingkungan mereka akan membantu memperkuat pemahaman dan keterampilan mereka. Kemudian langkah yang kelima adalah memanfaatkan teknologi yang tepat. Menggunakan teknologi yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Aplikasi, perangkat lunak, atau permainan digital yang dirancang khusus untuk anak usia dini dapat digunakan untuk memperkuat keterampilan dan pemahaman mereka dalam cara yang menarik dan interaktif. Kemudian yang keenam adalah melibatkan orang tua dan keluarga. Membangun kemitraan yang kuat dengan orang tua dan keluarga anak usia dini. Melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran, memberikan informasi dan dukungan, serta mengadakan pertemuan dan kegiatan keluarga yang melibatkan orang tua dan anak. Melakukan evaluasi dan pemantauan. Melakukan evaluasi terhadap inovasi yang diterapkan secara teratur untuk memastikan keefektifan dan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui pengamatan langsung, penilaian formatif, portofolio, atau catatan perkembangan anak. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam inovasi pendidikan. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah berbagi dan kolaborasi. Berbagi pengalaman, pengetahuan, dan hasil dari inovasi pendidikan anak usia dini dengan komunitas pendidik lainnya. Melakukan kolaborasi dengan sekolah atau lembaga pendidik lain untuk saling belajar dan meningkatkan praktik pendidikan anak usia dini secara kolektif. Dengan demikian,
langkah-langkah inovasi pendidikan anak bangsa ini dapat berhasil menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, berdaya tarik, dan mendukung perkembangan holistik anak. Demikian yang dapat saya sampaikan hasil dari kesimpulan atau rangkuman saya terkait tentang inovasi pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kebenaran hanya datang dari Allah. Kehilapan dan kesalahan mungkin itu dari saya pribadi. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.